Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi kemarin. Katanya masih banyak belum paham. Ya, di sini kita ulang kembali. Yang pertama, materi pertama kita masukkan, Ibu jelaskan kembali di mana sistem pertidaksamaan campuran linier dan kuadrat dua variabel. Nah, Ibu langsung saja ke soal ya. Di sini tentukan daerah himpunan penyelesaian dari ya Y lebih dari X kuadrat min 4, di mana ini merupakan pertidaksamaan kuadrat karena dia ada pangkatnya 2 ya. Kemudian yang kedua itu Y kurang dari sama dengan 2x plus 6. Ini merupakan pertidaksamaan linier. Nah, cara menjawabnya ada step by step ya. Langkah pertama itu kita gambar grafik ya, Y lebih dari X kuadrat min 4. Pertama kita tentukan dulu titik potongnya, baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Nah, untuk menentukan pada sumbu X, kita dengan syarat ya, Y sama dengan 0. Kita buat persamaan dulu deh untuk menentukan titik potongnya. Tadi kan bentuk pertidaksamaan tuh, menggunakan lebih dari. Kita gunakan persamaan. Jadi, di sini sama dengan ya, X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik potong ini, kita gunakan dengan cara pemfaktoran. Atau kalian boleh dengan cara rumus ABC. Nih, ini rumus ABC-nya, ya. Baiklah, karena di sini bisa dengan pemfaktoran, sehingga Ibu gunakan dengan cara pemfaktoran, ya. Nah, ini di sini kan X kuadrat min 4 sama dengan 0, sehingga akar-akar dari X kuadrat min 4 itu X plus 2 dan X min 2. Ini dapat dari mana, Bu? Ini dapat dari min 4, ya. Jika dikalikan min 4, dijumlahkan hasilnya 0, karena nilai B-nya itu 0, ya. Variabel X itu 0. Sehingga dapatlah di sini X plus 2, ini kan positif ya, pindah ruas jadi negatif 2, atau X min 2 ini negatif berubah jadi positif, sehingga titik potongnya didapatkan min 2,0 dan 2,0. Nah, untuk yang kedua syarat sumbu Y ya, syaratnya itu X sama dengan 0. Nah, titik potongnya ini kita gantikan X sama dengan 0, tinggal kita masukkan saja nilainya. Y sama dengan 0 kuadrat min 4, sehingga dapatlah min 4, sehingga dapat di sini 0, min 4 titik potongnya. Nah, untuk yang kedua ini menentukan titik puncak. Nah, titik puncak itu di mana nilai optimum dan nilai ini titik ekstrim dan nilai optimum, yaitu nilai X, Y ya. Ini soalnya tadi kan X kuadrat min 4, sehingga nilai ke A-nya itu 1, B-nya itu 0, C-nya itu min 4. C merupakan konstanta. Sedangkan B ini kenapa 0? Karena di sini variabel X-nya itu tidak ada, sehingga dia 0. Sedangkan A ini dapat dari mana? 1 ini. 1 ini dapat dari koefisien sini. Ya, koefisien dari X kuadrat. Nah, kalian masukkan saja ke rumusnya, rumus titik puncak. Ya, di mana nilai X itu rumusnya min B per 2A, sedangkan yang Y itu rumusnya min dikalikan B kuadrat min 4AC per 4A. Tinggal kalian masukkan saja nilai-nilainya, sehingga didapatlah 0, min 4. Nah, karena di sini nilai A-nya itu sama dengan 1 ya, nilai A koefisien tadi koefisien X kuadrat itu 1, sehingga grafiknya menghadap ke atas, jadi membentuk parabola ke atas. Kemudian kita tentukan titik uji. Titik ujinya kita substitusikan titik ujinya 0,0, sehingga X, Y sama dengan 0,0. Kita masukkan Y-nya kita gantikan dengan 0, X-nya kemudian kita gantikan 0, sehingga 0 lebih dari min 4. Benar kan? 0 itu lebih dari min 4.
Nah, maka titik uji 0,0 itu benar merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, ya. Nah, cara menggambar grafiknya, kita lihat di sini ada min 2 dan 2. Dari mana min 2 dan 2? Ini dari yang kita cari tadi, titik potong pada sumbu X, ya. Min 2,0, sehingga di sini ditulisnya min 2,0 dan 2,0, sehingga di sini ditulislah 2,0. Nah, kemudian titik puncaknya nih untuk untuk pada sumbu Y, ya. 0, min 4. Ini nolnya, ya, untuk nilai X-nya 0 dan min 4 untuk sumbu Y. Nah, titik puncaknya 0, min 4 kebetulan sama, ya, sama dengan pada sumbu X, sehingga di sini 0, min 4 sama, ya, titik puncak dan titik pada sumbu Y-nya sama. Jadi dia membentuk melengkung ke atas. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalau tadi kan kita sudah mencari pertidaksamaan kuadrat tuh. Sekarang kita mencari pertidaksamaan linier, ya. Y kurang dari sama dengan 2X plus 6. Caranya sama, ya. Caranya sama seperti yang pertidaksamaan kuadrat tadi. Menentukan titik potongnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dengan syarat yang pertama itu Y sama dengan 0, kemudian yang X-nya juga sama dengan 0. Sehingga didapat titik potong pada sumbu X ini min 3,0 dan sumbu Y ini dapatlah 0,6. Bedanya di sini adalah kalau yang pertama tadi kita gunakan titik puncak, ya, mencari titik puncak. Nah, untuk yang pertidaksamaan linier langsung kita masukkan titik uji karena tidak ada titik puncak. Jadi kita langsung masukkan titik ujinya 0,0. Apakah benar titik ujinya 0,0 ini benar dalam himpunan penyelesaian? Oh, ternyata benar setelah kita masukkan, ya. Kita masukkan, ini berdasarkan soalnya, kan. Y kurang dari sama dengan 2X plus 6. Y-nya kita gantikan dengan 0, X-nya kita gantikan dengan 0. Jadi 2 kali 0 plus 6. Sehingga 0 ini kurang dari sama dengan 6. Benar, kan? Sehingga titik ujinya ini benar. Nah, ini 6 ini kenapa 6 di sini? Ini kita sudah dapat tadi, ya kan? 0,6, sehingga di sini titiknya untuk pada sumbu Y. Sedangkan sumbu X yaitu min 3,0, sehingga di sini min 3,0, begitu, ya. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu menentukan titik potong kedua grafik. Artinya pertidaksamaan tadi, kedua pertidaksamaan tadi kita gabungkan, ya. Pertidaksamaan kuadrat sama dengan pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier kan sebelah kanan tuh, kita pindahkan sebelah kiri. Tadi kan min 2, positif 2 pindah jadi negatif 2. Kemudian positif 6 pindah jadi negatif 6, ya, sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk di sini kita gunakan rumus ABC. Kenapa gunakan rumus ABC? Karena tidak bisa menggunakan pemfaktoran untuk mencari akar-akarnya. Jadi, kita harus gunakan rumus ABC. Nah, ini sudah kita pelajari sebenarnya waktu kalian masih sekolah SMP, ya, atau MTS, ya. Nah, di sini sudah dapat. Jadi, ini rumusnya, ya. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian kita masukkan saja. Min 2 ini dari mana? Dari sini, ya. B-nya itu min 2, kemudian C-nya itu min 10, ya. Sehingga di sini dapatlah min 10. Kemudian 2 kali 1 karena di sini koefisiennya 1, sehingga di sini ditulis 1. Ini juga tulis 1 karena nilai A-nya 1. Nah, sudah selesai kita hitung sehingga dapatlah di sini X1-nya 1 plus akar 11 sama dengan 4,3. Kemudian di sini X2 sama dengan 1 min akar 11 sama dengan min 2,3. Sehingga titik potongnya kita, dari titik pertama tadi kita masukkan ke persamaan ini, ya. Persamaan yang pertama boleh atau persamaan yang kedua boleh, terserah kalian, ya, mau masukkan yang mana. Yang pertama boleh, yang kedua boleh menggunakan yang ini 2x plus 6 atau x kuadrat min 4. Kita masukkan ke sini untuk menentukan titik potongnya. Sehingga sudah dapat di sini
ya. Kan X pertama itu 4,3. Kenapa? Ini dari mana? Ini dari 4,3. Ini kita gunakan kalkulator. Nggak mungkin, kita nggak bisa menggunakan ini kan bentuk akar tuh. Bukan bentuk akar. Karena bentuk akar nggak bisa kita cari akar 11 itu berapa. Pasti kita gunakan kalkulator ya. Nah, sehingga dapatlah 4,3 dan min 2,3. Di sini dapatlah titik potongnya, sehingga kita dapatkan di langkah terakhir, yaitu langkah keempat, cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pada kedua pertidaksamaan. Kita gabungkan kedua pertidaksamaan tadi gambarnya. Yang pertama kan ini gambarnya. Nah, ini melengkung ya ke atas, menghadap ke atas, sedangkan yang tadi pertidaksamaan linear ini. Nah, titik potongnya di sini yang kita cari tadi, dan yang ini. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya yaitu yang ini. Karena tadi kan yang pertama di sini memenuhi 0,0, yang kedua juga memenuhi 0,0 titik ujinya tadi. Nah, baiklah, di sini dulu materinya ya. Semoga kalian paham dan jelas. Apabila masih kurang jelas dan paham, silakan komen dan tanyakan langsung kepada ibu boleh ya. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.